Situasi terkini dari dalam rumah Ahmad Saroni. Semuanya sudah habis, hancur, diamuk sama massa. Patung Iron Man sudah berhasil dibawa. Ayo. Woi, udah. Keluar. Ayo udah istighfar semua. Ada di jam 5 keluar dia jam 5 sore saya masih di sini ya. Tapi ini matiin banyak orang tahu kalau datang. Itu disita rakyat tuh. Kata-katanya disita rakyat. Tinggalin aja. Apa? Baru kali ini kan? Iya, baru kali ini. Iya. Mobil-mobilnya dipindahin di sisi ini nih. Ah, disita rakyat. Keren rakyat. Artis tolol. Teman-teman, tadi malam itu mencekam sekali ya. Jadi rumahnya Sahroni, rumahnya Nafa Urba, rumahnya Eko, rumahnya Uya Kuya, bahkan rumahnya Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani juga dijarah ya. Nah, kalau bagi saya sendiri suka demo ya. Saya suka demo. Waktu mahasiswa pun saya sering demo di depan Kejati, depan gedung DPR. Nah, saya sempat ikut demo 212 dan sebagainya. Jadi, tapi kalau masalah menjarah, ini sudah bukan pendemo kalau menurut saya pribadi ya. Ini sudah bukan pendemo lagi, melainkan ini sudah kriminal. Ini beda ya, demonstrasi sama penjarahan ini beda. Jadi teman-teman yang udah kadung ikut dalam penjarahan, ya hati-hati aja ke depannya. Hati-hati, bukan saya membela para DPR ya. Cuman ini tidak sah. Kita boleh menyuarakan isi hati kita, unek-unek kita, keinginan kita. Tapi penjarahan itu bukan demonstran. Ini benar-benar gak masuk akal bagi saya. Bukan udah beda. Kalau memang kita tuntutannya perampasan aset, ya kita menyuarakan undang-undang perampasan aset. Kalau kita main hakim sendiri, kita menjarah, itu sama halnya kayak perampokan bagi saya. Itu tidak termasuk, saya tidak menyarankan. Dan mungkin saya juga kecewa, sama-sama kecewa tentang anggota DPR yang joget-joget, anggota DPR yang omongannya suka kontroversial.
juga sakit hati. Cuman kalau sampai menjarah seperti ini, bagi saya selaku suka tukang demo juga, ini nggak masuk gitu loh. Mungkin kalau saya dulu paling anarkis ya bakar ban, robohin pagar, terus duduk di kursi dewan, duduk kita diskusi di situ kan gitu saja. Kalau sampai anarkis bakar gedung ya yang rugi kan kita juga. Yang rugi masyarakat, nanti diperbaiki dari uang masyarakat, uang pajak dan lain sebagainya. Ya daripada memperbaiki gedung itu kan mending buat di pelosok-pelosok perbaiki jalan kan gitu anggarannya. Tapi ini wis kadung terjadi ya. Jadi menurut saya kurang baik lah sampai ada penjarahan kayak gitu ya. Saya tadi malam scroll di TikTok, lihat di TikTok seleweran ya. Ya di luar nalar bagi saya ini kok bisa sampai ada penjarahan kayak gini gitu loh. Dan ini loh, teman-teman yang sudah kadung ikut penjarahannya. Tadi malam itu saya lihat setiap penjarahan itu kan tidak ada apa ya, semacam tidak ada ini dari pihak kepolisian ataupun TNI atau keamanan ya, tidak ada penolakan, kayaknya sudah masa tinggal masuk gitu ya, yang saya lihat ya. Nggak tahu kalau saya salah, teman-teman bisa komen dan ngasih tahu saya, nanti saya benarkan kan gitu. Cuman saya lihat ini kan kok kayak semacam dibiarkan. Nah ya hati-hati bagi yang menjarah, ya, yang kelihatan ngambil, itu kan bukan haknya jenengan ya, bukan hak, itu salah. Nah, jadi hati-hati saja, mungkin ke belakangnya nanti akan dipanggil atau diproses, kita nggak tahu ya, karena di situ sudah sangat terlihat jelas yang ngambil tas, ngambil apa, kulkas dan sebagainya, itu sangat terlihat jelas loh di live-live itu. Pasti pihak polisi juga mengantongi wajah-wajah itu. Jadi teman-teman yang sudah kadung ya berdoa semoga tidak ada kejadian selanjutnya gitu ya. Cuman teman-teman, demo ini kan masih berlanjut ya. Saya juga kalau saya pribadi saya minta teman-teman ayolah, ini suara kita sudah mungkin sudah sangat didengarkan pihak pemerintah, pihak DPR dan sebagainya ya. Sudah sangat didengarkan. Cuman kalau demo ini terus berlanjut, ini yang dirugikan kita. Nah, yang dirugikan kita masyarakat ya, terutama yang ada di pinggiran-pinggiran itu, pinggiran gedung itu. Kalau yang kayak saya yang lihat di Makassar itu, ada nenek-nenek sama cucunya yang meratapi saat karena mereka tinggal di gedung, di belakang gedung itu nggak bisa pulang. Nah ini kan dampak ya, dampak sosial, ada yang meninggal 3 orang. Ini dampak adanya demo ini merugikan masyarakat lagi. Jadi mending ini tuntutan kita sudah pastinya sudah didengar. Ayo kita tenangkan dulu. Lihat reaksi dari pemerintah dulu. Janganlah kita anarkis terus-menerus sehingga merusak fasilitas umum dan merusak lain sebagainya gitu loh. Kalau teman-teman masih ada unek-unek, ayo sampaikan lewat narasi, sampaikan lewat demonstrasi yang benar. Janganlah pakai anarkis, janganlah pakai penjarahan. Itu tidak dibenarkan oleh hukum, tidak dilindungi ya. Kalau penjarahan itu tidak dilindungi, jadi hati-hati bagi teman-teman yang sudah melakukan penjarahan ya. Hati-hati, pasti nanti diusut itu, pasti itu. Kalau itu tidak diusut, saya mungkin ini kegagalan Pak Prabowo ya. Kalau penjarahan itu tidak diusut, karena apa? Ini tidak dilindungi sama undang-undang. Tapi kalau demo kita dilindungi ya. Kalau demo kita dilindungi, tapi kalau penjarahan itu tidak dilindungi, itu tindak pidana. Itu tindak pidana. Apalagi saya lihat rumahnya Syahroni sampai ya kayak gitu, rumahnya Uya-Kuya sampai kucingnya juga hilang, rumahnya Eko. Ya mereka kita tahulah. Itu mereka kan artis, sebelumnya artis ya, tidak bisa dikatakan itu uang korupsi. Jadi kalau mau perampasan aset ya salah sasaran kalau menurut saya. Sedangkan yang korupsi itu masih diam-diam saja loh.
lihat yang korupsi diem-diem saja, tidak ada komentar, cari aman. Nah, piye? Nah, yang lain ya karena Nafa Urba bilang setuju dengan tunjangan lain sebagainya, Nafa Urba sehingga jadi sorotan, Uya-Kuya jadi sorotan, Saroni dan sebagainya ya. Sedangkan yang korupsi itu malah aman, nggak ada penjara, nggak ada demo ke sana, ya aman semuanya aman ya, ya gitulah. Ya, cuman saran saya hati-hati teman-teman yang sudah ikut penjarahan, hati-hati, banyak doa semoga tidak ada kejadian-kejadian setelah ini. Ya, setahu saya penjarahan itu tidak dilindungi oleh hukum. Ya, hati-hati saja. Oke, teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.